Yo, selamat datang di channel Parkirans bersama Ketong bertiga dalam acara Parkir Oto Sondembira. Jumpa lagi kita ya. Ya, teman-teman, bersaudara semua, kakak adik. Sore hari ini beta dengan Om Frankie. Ketong sudah bersama dengan Pak Angki. Shalom Pak Angki. Shalom Selamat saudara sore. semua. Luar biasa ya. Luar biasa. Pak Saya Angki. diundang lagi nih. Iya, Diundang. bagaimana kabar? Part 2. Puji Tuhan, Puji sangat Tuhan, baik. ya. Walaupun ada sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, Tuhan tetap baik lah ya. Yes. Amin. Tuhan tidak pernah salah toh. Oke. Jadi kita mesti belajar bersyukur. Pak Angki, terima kasih. Ini kali kedua ya Om Frank ya. Part Pak 2 Angki ya. datang untuk membagi berkat, membagi hal-hal yang positif. Apakah cukup Untuk kita hanya semua? 2 kali? Oh, bisa. Oh, jangan. Apakah Kalau hal-hal baik itu harus Harus sering. continue. Ya. Oke. Om Franky, so ada Pak Angki Ya. ini sore kita mau babat soal apa nih Om? Ya. Kali ini kita akan babat soal orang bilang arwah gentayangan. Arogan tayangan. Tayangan. Kita ingat dulu bet masih kecil itu kalau nonton film yang bergenre arwah-arwah itu pasti yang dia pun tokoh tuh pakaiannya tidak rapi, rambutnya tidak rapi. Tapi sore hari ini kan kita rapi kan, betul bukan? Nah, sudah ada Bro Angki di sini. Iya. Ya, terima kasih Nah. buat undangannya. Bro, ini akhir-akhir ini beta sontak ini akhir zaman atau akhir apa ya? Tapi akhirnya orang yang dulunya setia pada doa, setia pada keyakinan kepada Tuhan, tapi akhirnya akhir-akhir ini percaya hal-hal yang seperti arwah gentayangan, harus omong apa-apa sedikit harus persetujuan dari roh leluhur dan lain sebagainya. Nah, sore ini kita karena topik kita arwah gentayangan. Jadi topik menarik dan topik menarik. lagi panas, Om, lagi ini- viral ya. Kira-kira ini arogan tayangan pi mana? Dia terputar mana? Pi Om Perumat. Pi Perumat. Yang pasti tidak kepada orang percaya. Jadi Iya. tidak mungkin ya orang percaya. Orang masa percaya, iman itu. terus kuat. ini nih Bung Angki, kita cukup tahu bahwa di zaman sekarang ini dengan gaya hidup yang semakin modern, ada yang juga semakin aneh-aneh. Ya, Bahkan itu disebut tradisi tradisi. terhadap arwah leluhur, arwah orang mati. Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Bung Angki punya satu pandangan tentang tradisi kepada arwah tuh yang itu seperti apa deh? Ya, jadi memang kalau bicara tentang adat atau tradisi, memang tidak semua tradisi itu salah, tidak semua adat itu salah, dan semua suku dengan adatnya masing-masing, Adat istiadat, dengan ya. tradisinya masing-masing. Selama tradisi tersebut masih sejalan dengan firman Tuhan, selama tradisi tersebut tidak bertabrakan dengan firman Tuhan, maka tradisi itu tidak salah. Tapi karena kita sedang membahas tentang arwah gentayangan atau kita sedang membahas tentang arwah yang sekarang lagi viral, saudara-saudara, dibicarakan, Lagi maka heboh ya. ini menarik untuk kita bicarakan, karena kalau kita bicara tentang arwah itu kan jiwa atau roh dari orang yang sudah meninggal. Nah, kita masih mempercayai bahwa misalnya ya di daerah kita nih atau di kota Kupang nih kan kebanyakan kalau orang sudah meninggal kita selalu bilang bahwa kalau belum 40 hari maka dia belum kembali. Begitu. Dia masih terputar, dia masih Arwahnya, di ya, rumah, Pak, ya. arwahnya masih di rumah, rohnya masih gentayangan ke sana kemari. Orang bilang masih melakukan aktivitas seperti biasa. Makanya karena kita tidak punya pemahaman firman yang benar, makanya kita mudah dibodohi oleh setan. Begitu. Mok bergeser atau gelas bergeser, piring bergeser.
Ya. Daun kusambing Iya, padahal itu angin, itu bukan arwah, bukan roh yang gentayangan yang melakukan hal itu, begitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Franky itu menarik bahwa orang-orang Kristen kenapa hari-hari ini mudah diombang-ambingkan dengan pemahaman yang salah seperti ini. Padahal kelihatannya mereka berdoa, padahal kelihatannya mereka melakukan aktivitas yang rohani, tapi masih tetap mempercaya hal ini. Jadi dua kaki, satu sisi kaki sebelah datang ke Tuhan, seolah-olah berharap kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, tapi satu kaki Rajin percaya gereja. kepada arwah. Ya, rajin gereja tapi masih percaya pada arwah. Saya pikir memang untuk membuat kita kuat tuh harus kembali pada firman. Firman harus menjadi landasan kehidupan kita atau alat ukur kehidupan kita. Jadi Pak Franky, saya sedikit dan Pak Doni sedikit mengatakan bahwa tradisi soal arwah ini memang sedang menguasai kita semua ya. Pemahaman kita memang harus diluruskan supaya sejalan dengan firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, orang kalau meninggal belum 40 hari rohnya masih gentayangan, ya, masih ada di dunia, ya. Atau ada yang bilang juga kalau orang yang meninggal karena dibunuh atau meninggal karena kecelakaan dan lain sebagainya, itu rohnya tuh masih berkeliaran. Saya baca beberapa masih penasaran. Mereka bilang itu karena dia belum dapat tempat di sana. Saya pikir itu tidak alkitabiah, karena tidak alkitabiah karena ada dasar ayat begitu. Orang yang meninggal itu ya rohnya itu kembali kepada pencipta. Bagi yang hidup takut Tuhan, yang tidak takut Tuhan, rohnya pasti ke neraka. Saya kasih tunjuk ayatnya, misalnya dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Mungkin saya nanti minta Pak Franky dan Pak Doni mungkin nanti di bagian bawah mungkin bisa ditayangkan ayat-ayat supaya mereka jangan bilang saya ngarang. Kan kita ngomong harus ada bukti. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 bilang begini, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Berarti kalau kita sudah meninggal, kalau kita meninggal dalam keadaan percaya kepada Tuhan, pada saat itu juga roh kita kembali kepada Sang Pencipta. Ya, sudah pasti kita di sorga kalau kita mati dalam keadaan percaya kepada Yesus. Tetapi yang mati tidak percaya, semasa hidupnya tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, hidupnya tidak berubah, ya, dia mati sudah pasti rohnya ke neraka. Simpel. Jadi tidak ada istilah gentayangan tunggu 40 hari, makanya ada ibadat 40 hari. Itu sebenarnya ibadat 40 hari itu tidak alkitabiah, karena tidak ada dalam Alkitab. Nanti mereka bilang, iya tapi kan Yesus juga 40 hari juga keliling. Iya, keliling memberitakan firman, begitu. Bukan keliling yang tidak ada jelas. Jadi saya pikir kita tidak boleh salah dalam memahami satu bagian, ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu. Mantap. Jadi tadi Bung Angki bilang roh masih keliling-keliling, Bung Don. Keliling. Beliau dipamit. Pamit. Pamit tohu. Masih ada jejak kaki katanya. Tidak mengerti Atau dengan jangan pemahaman. pergi ke mall cari diskon. Tapi memang Pak Doni dan Pak Franky memang sangat sulit untuk mengeluarkan sesuatu yang sudah tertanam lama. Itu susah. Itu butuh kuku kambing, butuh Roh Kudus. Susah untuk mengeluarkan sesuatu yang sudah tertanam. Sudah tradisi. Sudah berakar, sudah menjadi tradisi, itu sulit. Baik, ini karena bicara tentang tradisi tadi, ada orang yang yakin sekali, Bung Angki, bahkan di kalangan orang-orang yang artinya tadi rajin ibadah, kan terjadi seperti itu. Mereka bilang gini, kita sangat percaya, kita memang sangat percaya, tapi ini barang ada itu bagaimana Bro menanggapi itu? Ya, kalau untuk menanggapi bagian itu saya pikir yang pertama adalah karena memang orang tersebut tidak punya pemahaman firman. Saya pikir itu tidak punya pemahaman firman yang benar, dan memang punya pemahaman saja tidak cukup. Di samping kita belajar firman, kita harus percaya kepada Yesus Tuhan supaya betul-betul iman kita teguh pada pengajaran atau pemahaman yang kita ketahui. Kan banyak orang salah memahami atau mudah diombang-ambingkan dengan cara-cara setan, termasuk ini arwah ini, karena memang tidak punya pemahaman firman. Tidak terbiasa mendengar
mungkin dia yang tidak terbiasa mendengarkan firman, atau mungkin pendetanya atau hamba Tuhan sudah memberitakan firman tapi dia sendiri yang tidak mau peduli akan hal ini. Menurut saya. Tapi jelas untuk mau memahami hal ini mesti paham firman. Kalau tidak paham firman akan susah bagi kita, begitu ya. Makanya dia yakin sekali kepada arwah gentayangan. Dia percaya kepada arwah gentayangan ya karena dia tidak punya pegangan. Yang dia tahu cuma tradisi yang itu, percaya arwah dari dulu. Iya, dari dulu. Dia tidak percaya pada firman, atau mungkin dia tidak pernah baca, atau dia tidak pernah dengar juga. Ya, pendetanya tidak pernah ajarkan, atau dia sendiri tidak pernah baca firman. Makanya penting bagi kita saudara untuk baca firman, baca Alkitab. Aduh, itu kita akan menemukan banyak jawaban di situ, ya. Kan Alkitab bilang, Mazmur 119 ayat yang ke-105 bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ya. Artinya bahwa kalau tanpa firman sulit bagi kita untuk melangkah, karena pasti gelap. Sudah pasti. Tapi kalau berjalan seturut firman, meskipun orang berpikir bahwa di depan gelap, tapi ada bagi kita terang. Karena firman itu cahaya, kekuatan, terang bagi kita. Saya percaya kita bisa memahami itu kalau dasar kehidupan kita harus pada firman. Karena Alkitab mengatakan begini, saya tambahkan ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, ini fungsi-fungsi firman ya, mengajar ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan yang terakhir mendidik orang dalam kebenaran. Ini fungsi terakhir ini penting, mendidik orang dalam kebenaran. Selama ini kita dibodohi oleh pemahaman arwah, pemahaman nenek moyang, leluhur. Kita dibodohi oleh cara-cara setan karena kita tidak punya pemahaman firman yang benar. Kita tidak mau memberi diri kita untuk diubahkan ya oleh firman Tuhan. Karena fungsi firman itu yang terakhir itu menyatakan kesalahan. Yang terakhir itu dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 bagian akhir, mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Bukan kesalahan. Iya, kebenaran. Kalau salah ditegur, untuk supaya benar gitu. Iya. Begitu. Ya, memang itu penting. Penting sekali. Ya, jadi mungkin di antara teman-teman yang menyaksikan tayang ini, kalau ada dengar biasanya arwah gentayangan tuh orang pas mati. Ya. Saya punya pengalaman, Bung Doni. Orang pas mati tiba-tiba ada yang kerasukan. Lalu muncul dan dia bilang, bayi datang untuk, atau nenek datang untuk minta bayi pun dompet di bawah bantal, tolong kasih di upu ini. Tapi saya rasa itu bukan di mbak itu. Kan seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa itu, orang kalau sudah mati rohnya sudah terpisah, sudah tidak ada terputar. Orang tua bilang tidak ada lagi. Jadi sebenarnya itu tuh hanya cara setan untuk mengelabui kita. Jadi hilangkan kata bahwa beta son yakin tapi dong ada, itu harus dihilangkan tuh. Iya, benar. Selagi kita buka peluang kecil bagi setan, itu dia akan pegang itu peluang. Benar. Baik. Lalu kadang-kadang beberapa orang sering datang ke tempat-tempat khusus dalam hal ini, kadang-kadang tempat keramat, mungkin pohon-pohon atau kuburan, untuk meminta petunjuk keuntungan. Apalagi yang suka main KP, mimpi bab tua malam lewat pakai sepatu apa, dia mulai cari bab tua pun sepatu nomor. Nah, kita kan sudah tahu kebenaran. Itu disebut apa, Pak Bung Anggi? Pantas kosong deh. Tidak pantas. Sebagai orang Kristen yang kenal Tuhan tidak pantas begitu. Tapi ada yang menang KP, dia bilang ini karena waktu datang kasih tahu angka. Angka pakai firman Tuhan lah ya. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Setan ini kan bisa menyamar jadi mereka terang. Setan bisa kutip ayat. Jadi bisa kutip ayat. Setan tahu ayat. Jadi memang tidak pantas. Setan harus pakai ayat firman. Tidak pantas, Tidak pantas. Oke. Berarti sana ada manfaat kalau kita. Ya kalau tidak pantas, tidak ada manfaat sama sekali. Nah, karena kita dibodohi dengan cara-cara setan pastinya, ya. Jadi kalau kita mau dibodohi dengan cara setan selama bertahun-tahun kita hidup sebagai Kristen, aduh kasihan sekali. Oke. Nah, bro, ini ada satu yang cukup menarik di kalangan milenial. Iya. Kan beberapa tahun terakhir nih bioskop atau tayangan-tayangan tuh paling banyak menampilkan hiburan-hiburan yang
sisinya setan, Iya, iya. arwah. Ada film yang sampai 1, 2, 3 orang yang susah takut. Bahkan ada beberapa film yang sempat orang rekam, orang nonton di bioskop, nonton itu film dong kerasukan roh itu film. Ya. Nah, sebagai bro kan di bagian leader untuk anak-anak muda dan kaum milenial. Anak-anak milenial suka nonton seperti itu. Apalagi film yang bermotif horor dan itu dong nonton lebih dari membaca Alkitab. Dong nonton lebih dari dong nonton live streaming renungan pagi gitu kan. Renungan pagi cuma 5 menit Iya. ya. Itu 2 jam. Tapi itu nonton bayar. Dan sampai takut-takut pulang cerita lah, takut-takut tapi tetap senang. Nah, akhirnya itu media-media seperti itu menjadi hiburan. Nah, bro sebagai youth leader atau biasa ada di komunitas anak muda ini, bagaimana pandangan sebagai seorang leader? Ya, kalau saya sih untuk disuruh untuk menonton di bioskop film seputaran Aro-aro. ya itu saya tidak nonton. Saya tidak suka nonton seperti itu. Masih mending kita besarkan Tuhan. Itu seperti cara kita untuk, atau kita lebih banyak membuang waktu atau memberikan waktu kita kepada hal-hal yang sebenarnya tidak punya manfaat. Begitu. Jadi mending nonton yang lain saja daripada nonton yang itu. Begitu ya. Daripada nanti kita nonton hal-hal seperti itu malah bikin setan jadi besar kepala. Begitu. Jadi saya pikir kalau ada anak-anak muda yang suka nonton, ya terserah sih, masing-masing punya pemahaman masing-masing. Kalau saya pribadi ya saya tidak suka nonton seperti itu. Lebih baik kita nonton hal-hal yang lain saja lah daripada nonton itu. Kalau saya ya, daripada kita nonton itu sepertinya kita menghabiskan waktu kita 2 jam dan seolah-olah kita lebih membesarkan Merenungkan itu film. merenungkan film tersebut. Dan ya kalau Anda punya pemahaman firman yang benar, aman. Kalau Anda nonton, Anda punya pemahaman firman yang benar, aman. Tapi kalau tidak punya pemahaman yang benar, dia pikir hal tersebut terjadi dalam kehidupan sehari-hari, padahal tidak mungkin itu terjadi. Apalagi kalau kita anak Tuhan. Setan itu pasti ada, dia juga punya kuasa. Tapi Tuhan kita maha kuasa. Kuasa. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi saya pikir saya lebih menyetujui untuk, ya kalau saya pribadi saya tidak nonton. Saya tidak nonton biasa acara-acara atau film-film seperti itu. Iya. Begitu. Jadi jangan biarkan hiburan seperti itu menguasai kita. Ya. Baik, ini ada satu hal yang sangat viral di Kota Kupang. Ya. Ada terjadi kasus pembunuhan yang sudah viral di Kota Kupang. Dan beberapa hari yang lalu itu, ya beberapa minggu yang lalu ya Bung Done. Iya. Itu ada tiba-tiba seorang dirasuki oleh katanya dari orang yang sudah meninggal. Sudah meninggal. Sampai dia cerita seolah-olah dia menyatakan kronologi. Nah, banyak orang yang yakin dan banyak orang yang juga masih tidak yakin. Saya rasa Bung Angki juga tidak yakin. Ya karena jawabannya tidak datang kejelasan kasus pembunuhan ini, mereka jadi ya kadang-kadang bertindak yang tidak sesuai dengan firman. Saya pikir memang keadilan perlu ditegakkan, Pak Doni, Pak Frank. Keadilan perlu ditegakkan, tapi menggunakan cara Tuhan, jangan menggunakan cara setan. Kalau menurut saya. Jadi kasus itu bagaimana? Lanjut, saya juga belum terlalu paham. Memang ini kasus sampai hari ini kita juga belum terlalu tahu dia pun hasil akhir seperti pertandingan Indonesia Thailand, tapi yang menjadi pusat perhatian tuh kok Kerasukan. Ada ya. yang kerasukan itu. Sampai omong begitu tuh. Ya. Mungkin yang Om Franky maksud kira-kira yang kerasukan itu apa memang betul arwah si yang meninggal itu, ataukah itu setan yang masuk sehingga kita yang masih hidup ini dikelabui? Iya, oke. Ini pertanyaan menarik. Dalam kasus itu, menurut saya memang itu bukan arwah dari yang korban yang meninggal itu, sama sekali bukan. Kan tadi saya sudah bilang di awal bahwa orang yang meninggal, kalau meninggal dalam Tuhan, ya itu dia mati, rohnya pasti langsung kepada Sang Pencipta. Yang tidak, ya ke neraka begitu. Nah, dalam kasus ini
katanya ada orang yang kerasukan korban tersebut. Saya pikir itu tidak sama sekali. Itu bukan dari korban tersebut. Saya pikir bukan. Itu hanya ya kita dibodohi oleh setan. Nah, betul. Begitu. Dan memang saya tambahkan sih, memang orang yang tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh, ya percaya kepada hal-hal yang demikian, memang mudah untuk dirasuki roh jahat. Dirasuki, betul. Tapi percayalah, orang di dalam Tuhan tidak mungkin dirasuki roh jahat. Ya, Beta betul. percaya itu. Saudara percaya Sun? Bila saudara semua kan tidak percaya ya. Saudara harus percaya, kita yang percaya Yesus sungguh-sungguh, di dalam kita ada roh. Roh itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Bagaimana mungkin roh setan atau roh leluhuran lain sebagainya bisa merasuki kita yang bilang hidup percaya pada Tuhan? Saya pikir tidak bisa. Yang tidak percaya yang bisa dirasuki roh jahat. Yang percaya tidak mungkin. Saya percaya ini ayat, misalnya dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dibilang begini, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Bahkan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 bilang begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus, kamu juga ketika kita percaya pada Yesus, maksudnya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Logikanya begini, kalau Roh Kudus ada dalam kita, setan mana yang bisa masuk? Untuk menguasai kita? Itu menjadi pertanyaan. Kalau sampai kita dirasuki roh jahat, berarti memang kita tidak percaya pada Yesus. Kita membuka diri ya. Iya, makanya tidak ada Roh Kudus yang pimpin kita. Gampang dimasuki setan. Iya, gampang dimasuki setan. Saya pikir kalau hati kita, pikiran kita diisi dengan firman, ya, apalagi Roh Kudus pimpin kita, saya pikir setan mana yang bisa rasuki kita? Betul. Tidak bisa. Ya. Saya tidak percaya itu. Ya, jadi Ya, meskipun ini video pasti akan jadi pro dan kontra, tapi terserahlah. Saya bicara atas dasar firman. ya. Betul. Jadi teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, betul bahwa viralnya kasus terakhir tentang kerasukan itu, biarkanlah Pak Polisi dan Iya. penegak hukum yang mengatur. Iya, betul. Jangan kita bawa-bawa roh, arwah dan lain sebagainya lagi ya. Tidak boleh itu, Pak Frank. Itu tugasnya polisi, penegak hukum yang mengurus. Terlepas dari ada yang bilang mereka jujur atau tidak jujur, ya kita tetap doakan saja yang terbaik. Kalau mereka tidak jujur, mereka kerja tidak tulus untuk menyelesaikan kasus ini, mereka berurusan sama Tuhan. Betul. Ya kan? Mereka bertanggung jawab langsung sama yang di atas. Jadi tidak usah terlalu pusing. Tapi yang namanya keadilan pasti akan muncul. Itu pasti. Kebenaran itu kan tidak bisa ditutupi oleh apapun. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kapanpun waktunya pasti. Beta pernah dengar satu Siapa pembunuhnya itu pasti akan jelas. Ya. Status statement begini. Kebenaran itu meskipun terlihat lemah tapi akan menang. Iya. Ya, kebenaran begitu. Kebenaran kamu mau buat kemana pun dia tetap benar, begitu. Jadi teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kita telah tahu bahwa kepercayaan itu kalau tidak sesuai dengan keyakinan kita kepada Tuhan, tidak perlu digubris. Apalagi jangan sampai kita membuka diri untuk hal-hal yang sebenarnya membuat kita gelisah dan takut. Ya, memang Pak Franky dan Pak Doni, memang yang paling inti di sini adalah hidup percaya pada Tuhan, dan yang kedua firman Allah harus menjadi landasan. Landasan ya. Bukan perasaan. Kalau perasaan yang jadi landasan, nanti berat. Kita perasaan ini kan berubah-ubah, gampang dirubah bisa oleh rasa, situasi. Ya itu mudah. Makanya alat ukur kehidupan kita atau dasar hidup kita harus firman. Kalau firman yang menjadi alat ukur, mudah bagi kita untuk deteksi benar atau salah. Ya. Kira-kira begitu. Betul. Ya teman-teman, itulah kalau kita apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita akan menunjukkan siapa kita. Iya. Kalau kita suka pada arogan tayangan, suka minta petunjuk pada hal-hal yang tidak seperti arwah tadi, ke pohon-pohon, maka hidup kita tidak bermakna gitu. Iya. Ya. Kita harus mengandalkan Tuhan, bukan, atau bertanya atau meminta petunjuk itu dari Tuhan, bukan dari Pohon, kayu, arwah atau segala macam. Tidak boleh. Saya tambahkan sedikit. Alkitab mengatakan kalau Yeremia 17 ayat 7 itu kan seringkali kita kirim selamat ulang tahun pakai ayat itu. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Tapi ayat yang kelima bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah ini, perhatikan di sini. Mengandalkan manusia saja itu terkutuk pada Pak Franky. Apalagi
lagi mengandalkan arwah atau bertanya kepada arwah, itu terkutuk. Itu ayat ada. Apakah saya harus kasih tunjuk ayat-ayatnya? Ayat-ayatnya Ya. jelas. Jadi Ayat-ayatnya sangat terkutuk jelas. kita mengandalkan manusia. Betul. Makanya kalau mau masuk mau lamar pekerjaan atau mau lamar jadi anggota legislatif, Andalkan Tuhan. andalkan Tuhan. Kalau tidak menang ya memang bukan waktunya kamu. Mau paksa buat Kadang-kadang apa? awal-awal andalkan Tuhan, ucapan syukur, tapi Nanti terakhir pesta malam kacau. ya kacau, mabok sa. Mabok lagi. Gitu. Nah, kalau kita omongin pesta ini keluar sedikit dari ini. Ini nih biasa di Kupang nih, Bung Angki. Orang kalau buat acara syukuran, awalnya undang Tuhan secara luar biasa. Habis Ibadah. Nah, pendeta pulang biasanya itu langsung langsung. Foto, mabuk. berjalan. Tapi apakah itu ada arwah yang gentayangan dan masuk? Tidak ada arwah, tapi maksudnya itu pekerjaan daripada setan yang kadang-kadang bikin kita apa ya tidak memahami. Kadang-kadang di komplek-komplek juga begitu. Ya, Sampai akhirnya musik mengalahkan segalanya. Dan memang sebenarnya mereka sudah tahu firman juga. Iya. Ini pendeta sudah ajarkan di gereja juga, toh memang tidak semua pendeta menurut saya. Ada pendeta juga yang takut tegur dosa. Saya pikir juga pendeta yang dengar Cari sekarang aman. pendeta harus bertobat. Pendeta sudah boleh cari aman. Pendeta harus ngomong sesuai fakta firman. Iya. Takut buat apa, saudara? Saudara pendeta nah takut buat apa? Tuhan di pihak saudara. Jadi memang harus tegur. Begitu. Jadi Nah kan kalau- banyak orang yang sudah tahu kebenaran, mungkin sudah tahu, sudah sering dengar, tetapi itu yang saya bilang tadi, dasar hidupnya pada perasaan, sehingga dia mengesampingkan kebenaran. Perasaan, enak, enak itu toona, teona, dong buat acara na, do yang suruh kotong badangsa dong sambil bapolo mabok segala macam, itu do yang suruh kotong bangun perasaan, sudah bisa saudara. Kau harus jaga tuh perasaan Tuhan, bukan perasaan manusia. Itu yang Paulus bilang. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Bagi Paulus lebih baik beta pentingkan perasaan Allah daripada perasaan manusia. Iya, benar. Begitu. Baru nih. Iya. Mantap sekali. Beta juga makanya di sini beta lebih jaga perasaan Tuhan ya. Beta tahu di sini ini video pasti naik nih. Dan pasti orang akan marah saya ya. Mungkin maki saya tapi terserah. Baik, pembahasan cukup panas. Cukup panas. Apakah masih ada pertanyaan? Saya juga sudah siap semua ini. Nah, tadi kan kita sih bicara arwah itu kan bukan ajaran kita. Ya. Tapi kadang-kadang orang bilang itu ajaran saya tuh. Ajarannya yang pasti Ya bahwa arwah itu kan roh atau jiwa orang yang sudah meninggal begitu. Tapi kalau sudah meninggal ya sudah terpisah, kita tidak usah percaya lagi leluhur apa arwah, roh leluhur dan lain sebagainya. Mau bangun gedung atau mau bangun sesuatu harus mempersembahkan sesuatu kepada ini leluhur. nih. Itu salah, itu tidak Ini boleh. nih. Saudara. Itu dosa. Itu dosa, tidak boleh. Kadang-kadang begini, Bung Angki, ada orang yang mau bangun gedung besar atau gedung ibadah, harus tanam kepala hewan. Harus tanam kepala hewan. Ya. Saya pernah dengar Kita itu juga dan dengar itu di dan mana. pernah ditegur keras oleh pendeta Melato kalau tidak salah di radio SKFM waktu itu. Iya. Itu keras sekali pendeta Melato tegur. Ya. Jadi mau bangun ini Satu gedung, su panggil pendeta atau tokoh agama datang berdoa habis bawalah kepala apa itu hari kepala babi kok kepala sapi Kerbau kok? kok Kerbau kayaknya. Kira-kira bro itu karena itu kalau ya, Itu salah. salah, ya? Bahkan kalau saya yang Sesat. jadi pendeta waktu itu, saya yang pergi doa lalu ada buat begitu, saya tidak doa, saya bangun jalan. Sebelum bangun jalan mungkin saya akan ngomong keras dulu karena memang tidak boleh. Kita harus andalkan Tuhan. Tuh tadi saya sudah bilang, andalkan manusia saya terkutuk. Iya. Apalagi andalkan yang begitu-begitu. Itu tidak bisa. berarti Pak memang berarti tidak ada manfaatnya. Tidak, Tanam manfaat itu barang sekali. tak Iya. Tidak manfaat bau apa-apa. busuk saya. Iya. Coba kalau dibuat sup kan. Dibuat sup lalu undang Iya. parkiran sekitar. Iya, kita akan selesaikan ya. Ya, Ya. begitu sudah Nah. pemahaman. Terakhir nih, bro. Di sini pasti anak-anak muda paling banyak nonton. Ada teman-teman kita juga ya. Iya. Di parkiran yang biasa nonton. Nah, Ada yang di luar negeri juga, Om. oh begitu? Ada. Oh ya. Yang Om bilang tadi kemarin. malam Ah, ya. Sampai luar negeri yang nonton. Yes. Ya, tadi malam ada yang DM beta. yang siap. Bahkan dia siap translate untuk dia punya keluarga. Wow, keren. Luar biasa. Nah, Saya tunggu terus. Nah, Bung Angki, coba kasih
satu motivasi kepada teman-teman yang patah arah, patah harapan, akhirnya pi di hal-hal yang tidak berguna seperti arwah, ya, atau dia mau tes kuliah, tes PNS dan lain sebagainya, harus pi di bro, kasih motivasi. Simpel, pengharapan kita harus pada Tuhan. Ya. Tidak bisa yang lain. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sudah jelas, diberkatilah orang ya yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu dikatakan diberkati. Sangat kontras dengan ayat yang kelima. Kalau mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, Alkitab bilang terkutuk. Jadi mulailah belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan manusia saja terkutuk, nah apalagi mengandalkan arwah, minta petunjuk arwah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Bahkan saya tambahkan tidak apa-apa, saya tambahkan Lanjut. beberapa ayat. Misalnya Hantam. saya tambahkan beberapa ayat karena saya yang saya siapkan ada beberapa ayat ini memang ini penting berkaitan dengan arwah ya. Kita tidak boleh bertanya kepada arwah karena Tuhan sangat benci hal demikian. Misalnya di dalam Imamat 19 ayat yang ke-31. Imamat 19 ayat yang ke-31 bilang begini, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Lihat, yang bertanya kepada arwah, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi waktu kita bertanya pada arwah, kepada leluhur, kita sedang berurusan atau berhadapan sama Tuhan, dan itu berbahaya. Salah satunya kan kita tahu cerita Saul. Ya, waktu bertanya kepada dukun di Endor, ya, meminta petunjuk arwah kan pada waktu itu Tuhan marah sekali. Sampai pada akhirnya kan Saul mati. Tuhan gantikan Saul dengan Daud ini karena memang Saul tidak setia, tidak mengikuti perintah Tuhan. Yang berikut tanya arwah. Misalnya saya katakan ini akibat dari perbuatan dari Saul dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dia bilang begini, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Jadi tadi yang saya katakan tadi di Imamat tadi itu, dalam Imamat 20 ayat yang ke-6 itu terjadi nih dalam kisah Saul. Lu berani tanya arwah, kamu berhadapan sama Tuhan. Jadi yang suka tanya-tanya arwah, mungkin kamu ikut-ikut ya, tapi itu kan tradisi yang tidak ada dasar Alkitab sama sekali. Tapi kalau Anda paksa mengikutinya, Anda berurusan sama Tuhan. Tuhan marah sekali karena Tuhan mau bertanya pada Tuhan. Karena masa depan kita ini di tangan Tuhan, bukan bertanya kepada arwah, roh-roh leluhur dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Tuhan sumber kekuatan kita. Begitu ya. Bagaimana mungkin kita mau percaya kepada hal-hal yang demikian? Percaya kepada orang mati, orang yang sudah meninggal juga kita percaya. Sehingga kalau kita ke kuburan misalnya, kita bicara dengan orang mati dan lain sebagainya, itu kan tidak benar begitu. Kita bicara dengan orang mati, baik kalau dia jawab, maka kalau dia jawab, lu habis, lu lari salah. Ya, Scooby-Doo. Galing itu samping isi uang 20.000. Iya. Kalau hanya pergi ke kuburan untuk membersihkan apa, itu tidak ada persoalan apa-apa. Tapi kalau mulai membangun hubungan dengan orang yang sudah meninggal, itu tidak boleh karena memang dilarang. Karena waktu sudah meninggal sudah terpisah. Kita tidak ada hubungan lagi. Kita kalau mau tanya di orang masih hidup, bukan tanya di orang yang sudah meninggal begitu. Kan itu kita sedang membangun hubungan. Nah, dalam hal itu saya tambahkan sedikit ya, supaya menjadi kekuatan bagi kita ya. Orang yang sudah meninggal ya, itu sudah selesai. Misalnya Ayub 7 ayat 9-10 dia bilang begini, Pak Franky dan Pak Doni. Ayub 7 ayat 9 ayat yang ke-10 dikatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Orang yang sudah mati itu tidak akan muncul kembali. Jadi gelas berpindah, piring berpindah, ya, kain gorden bergerak, ya, pohon bergerak, itu semua angin sebenarnya. Atau mungkin bantuan kucing dan lain sebagainya. Itu bukan arwah atau orang yang sudah meninggal yang melakukan itu. Lampu tiba-tiba itu padahal itu PLN semua. Bukan PLN yang salah, mungkin ada kesalahan sedikit ya. Mohon maaf ya PLN. PLN ada kerja. PLN lagi kerja listrik itu ya. Jadi ini saya tambahkan, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Itu ayat 9. Ayat 10 bilang begini, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Begitu Pak. Ini ya, tidak kenal lagi, sudah meninggal mau apa lagi. Mazmur 88 ayat 11-12. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu?
kalau mati ya sudah selesai. Ya, ayat 12. Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Jelas tidak bisa. Tidak bisa. Begitu ya. Jadi kalau sudah meninggal, ya meninggal. Mau bagaimana lagi? Tidak ada istilah hubungan lagi dengan kehidupan begitu. Kita mau kerja, kita harus pergi ke kuburan ya, atau ziarah. Kalau yang sekedar pergi tidak masalah, tapi ini bertanya kira-kira bagaimana? Ma nanti tolong bapak tolong nenek tolong to'o tolong teo tolong doakan buat ketolong supaya kau bisa lulus. Biasa kan orang begitu, apalagi kalau yang mereka sudah meninggal ya. Mereka suka bilang apa lagi? Saya lupa kalimatnya. Doakanlah kami, apa tuh? Yang masih hidup. Doakanlah kami yang masih hidup. Selama jalan ini kakak terkasih, selama jalan om terkasih, jadilah pendoa bagi kami. Jadilah pendoa bagi kami. Padahal yang masih waktu hidup hidup. saya berdoa. Itu tidak benar, itu tidak alkitabiah, saudara ya. Jadi tolonglah jangan kasih naik status yang kelihatannya keren tapi tidak punya dasar firman Tuhan. Janganlah status tidak boleh yang asal keren. Mungkin saya tambah satu ayat lagi nih. Dalam Yesaya 8 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dia bilang begini. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Ini yang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan atau digaris bawahi, bahwa carilah pengajaran dan kesaksian. Pastinya kesaksian yang benar. Bukan kesaksian yang tidak benar. Pengajaran yang benar supaya membuat iman kita teguh. Saya tambahkan dengan kesaksian saya, Pak Frankie dan Pak Doni. Dulu tuh saya setiap Desember waktu saya belum kenal Tuhan ya. Karena nama saya ini menggantikan nama om saya yang meninggal. Jadi kalau setiap kali Desember tuh saya panas tinggi. Nah setiap Desember tuh saya panas tinggi. Lalu supaya panas saya turun, kita harus pergi ke OSAO untuk siram kubur. Waktu siram kubur tuh nanti sudah selesai. Itu panas turun. Terjadinya bertahun-tahun sampai pada akhirnya saya kenal Tuhan. Saya bilang ini tidak benar. Waktu saya mengambil komitmen untuk hidup percaya pada Tuhan, ya, percaya pada perintah-perintah Tuhan, ya. Yang awalnya saya sakit, setiap Desember saya tidak sakit. Saya tidak sakit. Memang untuk lawan setan harus tunduk pada Allah, tunduk pada perintahnya. Setan pasti kalah. Dia suka bodohi ketong. Setan begitu. Dia punya banyak cara untuk seolah-olah kita tidak percaya pada janji-janji Tuhan di Alkitab. Padahal semua yang Tuhan ngomong tuh pasti terjadi. Hanya kan kita mudah dibodohi. Makanya saya tuh begitu. Desember harus siram kubur, sembuh. Desember harus siram kubur, sembuh. Lama-lama saya pikir ini tidak benar. Waktu saya mulai mengenal Tuhan, saya bilang, saya buat komitmen, saya tidak akan pergi ke sana lagi karena itu ajaran yang tidak benar. Setan sudah kasih bodoh kita. Dan ternyata betul toh. Saya tidak sakit lagi sampai sekarang. Maksudnya setiap Desember itu saya tidak sakit. Jadi karena sudah tunduk bukan pada tradisi itu, tapi pada Tuhan. Iya, kita harus tunduk pada Tuhan. Begitu. Harus, karena kita sudah bilang tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dia mau lari bagaimana kalau kita tidak tunduk pada Allah? Simpel logikanya untuk berpikir itu. Jadi kalau ada anak-anak kecil di antara kita yang mungkin menangis lalu orang tua bilang ini mungkin baik pun kubur belum. Mereka suka mengkait-kaitkan ya, begitu. Sebenarnya harus cek di rumah sakit, di dokter. Harus pergi cek. Anak sakit apa? Karena anak-anak ada menangis bilang ini pasti kasih nama salah. Itu. Kita kasih nama yang lain, kenapa kasih nama pakai yang ini pun, makanya anak dia demam. Seperti tadi Bung Angki bilang. Akhirnya itu jadi kepercayaan kita. Tapi sebenarnya tidak juga. Iya. Percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Ya. Kan anak-anak kecil kalau baru lahir kan harus pasang apa tuh? Genoak atau apa tuh? Ini bawang putih dan genoak. Putih genoak supaya tidak diganggu. Peniti. Masa setan takut sama genoak dan peniti atau apalagi ibu-ibu hamil. Ya, selalu bawa itu. Bawa gunting. Itu tradisi yang tidak benar. Bung Doni, pengalaman beta waktu istri menganu san pernah bawa gunting. Tapi aman kan? Ya, san pernah bawa paku, san pernah bawa hamar. Bayangkan kalau itu bawa pasti kita bisa bikin rumah. Om itu hamil itu bawa satu saya. Bawa uang.
Bawa uang. Iya. Bawa jalan, kasih makan enak. Setuju Bung Angki? Ya tetap Angki jadi anak sehat, pulang tidur enak. Nah, lebih setuju. Bukan bawa uang ya, bukti. luar biasa. Bawa uang supaya waktu lewat KFC Singgah beli. Singgah beli. bukan promo ya. Ya. KFC senang sekali. Jadi itulah teman-teman, kita bicara tentang arwah gentayangan. Jadi jangan nonton film tentang arwah lalu Anda percaya bahwa arwah itu ada. Ingat, lebih baik hiburkan diri dengan kebenaran. Iya. Dan Benar hiburkan diri dengan arwah-arwah gentayangan, apalagi sampai beli posternya tempel di itu, Anda bangun lihat itu poster takut sendiri. Lebih baik bangun hubungan dengan Tuhan lebih baik ya. Itu jauh lebih baik ya. Iya. Jadi bagi teman-teman yang suka takut, apalagi lewat kuburan, takut setengah mati, ingatlah kalau masih takut berarti belum tunduk pada Tuhan. Iya. Betul. Setuju ya? Kemungkinan besar dia Setuju, tidak ya? percaya Tuhan ya. Setuju. Ya. Up sedikit harus lapor Dikubur. dikubur. Ay. Salah, Itu salah. artinya belum Belum tunduk. percaya Tuhan. Ya. Tapi selama ini mereka kayak kubur kan tidak dijawab. Ya. Saya percaya kalau Iya. misalnya dijawab, waktu dia ngomong lalu ada jawaban, dia langsung di situ. Saya Pingsan. percaya dia pingsan atau dia lari, Ya, Bang, lari, ya. tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali. Biasanya kalau Bang lari tapi kalau lupa HP, Bang Angki pasti dia lari kembali. HP lebih penting ya. Luar biasa. Ya, jadi terima kasih untuk sore hari ini. Oke. Bro. Sama-sama, Ya. sama-sama. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf Ya. kalau ada kurang ya. 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 Kalau kurang, Sahabat-sahabat. tunggu lagi episode berikutnya. Iya. Ya, terserah. Kalau saya diundang oleh parkiran, maka saya akan lakukan ya. Ya. Sebisa mungkin. Apalagi Oke. kalau tentang kebenaran ya. Ya. Silakan. Baik. Pak Angki, terima kasih. Sama-sama Pak Doni. Buat teman-teman semua, hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa ya. Jadi teman-teman yang menonton ini video, buat keputusan sudah ya. Hidup ini tidak ada posisi netral. Betul ya Pak Angki? Iya. Kalau masih percaya arwah, sesat, Ya, berubah sudah. iya. Ya. Supaya percaya Tuhan karena tidak ada posisi netral. Iya, betul sekali. Pak Angki, terima kasih banyak Sama-sama, hari Pak ini Doni, Pak Frankie. sudah berbagi Tugas hal-hal terbaik. positif. Siap. Dan beta percaya yang dengar semua mendapatkan berkat. Buat teman-teman, bersaudara semua yang senang video ini, bisa di-share dan juga Like. ketong sone bosan-bosan ya Frank ya. Yes. Minta dukungan untuk channel kami dengan cara like, comment, share dan yang paling penting adalah subscribe. Tekan tanda loncengnya ya. Di Supaya sebelah dapat kanan. Notifikasi. Ya. Pak Angki dengan Om Frankie sukses terus dalam pekerjaan, pelayanan Siap. semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Parkiroto Sonde Vira. God bless. Yap.